Kasus pertama, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Saat itu, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Bu Fitri melihat Pupu yang sedang duduk di kursinya di kelas. Jam tersebut merupakan jam istirahat. Semua siswa berada di luar kelas untuk makan dan bermain bersama. Namun, Pupu tidak keluar seperti teman-temannya. Bu Fitri langsung menghampiri Pupu. Bu, tidak keluar kelas? Ya Bu, tidak Bu. Nggak jajan sama teman-teman? Tidak Bu, saya membawa makanan dari rumah. Oh ya udah kalau gitu. Sok atuh duduknya sambil makan ya. Nanti saja Bu, saya belum lapar. Kalau gitu ibu boleh duduk nggak bersama kamu? Boleh Bu. Ada yang mau ibu tanyakan? Bu, ada yang mau ibu tanyakan boleh? Boleh Bu, Ibu mau bertanya apa? Jadi akhir-akhir ini ibu sering gabung sendiri. Kalau jam istirahat kamu nggak ikut jajan sama teman-teman, nggak gabung sama teman-teman kamu. Kenapa, ada masalah? Tidak Bu, tidak ada masalah. Saya baik-baik saja dengan mereka. Hanya saja saya kurang nyaman kalau bareng-bareng dengan mereka. Apa yang membuat kamu tidak nyaman bareng-bareng mereka? Saya tidak mau bergabung dengan mereka. Saya kurang nyaman saja Bu dengan kalau bareng-bareng dengan mereka. Coba cerita ke ibu, hal apa yang membuat kamu jadi tidak nyaman kalau bareng-bareng mereka? Begini Bu, kalau ada tugas kelompok, mereka hanya mau enaknya saja. Mereka asik bermain dan mengobrol, seakan-akan harus saya sendiri yang mengerjakan tugas tersebut. Gitu. Tapi selama ini kamu suka ajak mereka, kalau ada tugas kelompok kamu suka ajak mereka untuk mengerjakan bareng nggak? Suka Bu, saya suka mengajak mereka untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Tetapi mereka hanya acuh saja. Bahkan saya bilang saya tidak bisa pun mengerjakan tugas. Mereka selalu menyuruh saya. Jadi itu alasan kamu tidak mau bergabung bersama-sama mereka. Ya Bu. Kalau selain masalah ini ada masalah lain nggak yang membuat kamu tidak mau gabung sama mereka? Tidak ada Bu, tidak ada masalah lain. Kalau seperti itu berarti mereka menganggap kamu itu lebih bisa. Mereka menganggap kamu lebih pintar. Nah, terus sampai kapan kamu mau bersikap seperti ini? Apa kamu seterusnya? Tidak Bu, saya akan mencoba mulai sekarang. Saya akan bergabung dengan mereka. Alhamdulillah ya. Terus ibu paham ya, tapi kamu harus ambil sikap. Ada yang harus kamu perbaiki. Mungkin ya kamu nggak harus bersikap seperti itu kepada mereka. Nih kira-kira menurut kamu sikap yang terbaik menurut kamu ya saat ini setelah perbincangan kita, kamu akan mengambil sikap apa? Kalau ada tugas kelompok, saya akan mengajak mereka untuk mengerjakan bersama-sama. Saya akan menjadi pemimpin mereka karena saya dianggap lebih bisa oleh mereka. Terus saya akan membimbing mereka untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Nah bagus gitu ya. Bisa Pupu jelaskan lagi nggak hal yang akan kamu lakukan selain itu? Selain itu, saya akan bergabung dengan mereka dan mengobrol dengan mereka dan untuk selalu mengerjakan tugas secara bersama-sama. Pupu, ibu bangga sama kamu ya. Ibu tahu kamu tuh anaknya cerdas. Ibu tahu kamu tuh bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ibu bangga sama kamu. Tapi boleh sedikit ya, ibu
lihat kamu sepertinya sedikit menyesal. Benar nggak? Kamu menyesal? Ya Bu, saya menyesal dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Ibu bangga sekali ya sama kamu. Nah, setelah perbincangan ini antara ibu dengan buku, komitmen apa yang mau buku ambil? Saya akan mencoba berbicara dengan teman dekat saya yaitu Leni untuk bilang ke teman-teman yang lain agar mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, gitu ya. Sekali lagi ibu bangga sama kamu. Pokoknya ibu percaya sama kamu, kamu akan bisa melakukan yang terbaik. Ibu doakan mudah-mudahan kamu masalahnya bisa selesai. Ibu soalnya nggak mau ada anak ibu yang murung sendiri di kelas ya. Kalau istirahat harus gabung sama teman-teman, harus mau ikut jajan bareng, main bareng ya. Kalau begitu silahkan kamu sekarang laksanakan nih komitmen yang kamu mau lakukan. Kamu temui teman kamu Leni ya. Ibu percaya sama kamu ya. Ibu kembali ya. Ibu kembali ke kelas. Kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les private dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les private tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les private-nya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les private guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Diceritakan, para siswa dan para guru sedang melaksanakan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang menyiram tanaman, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang membersihkan lantai. Pada saat itu, Bu Pupu membersihkan tanaman di kebun sekolah. Di tengah-tengah kegiatannya, Bu Pupu menemukan barang milik salah satu guru, yaitu Bu Nunung. Bu Pupu berpikir bahwa barang tersebut harus segera diserahkan ke Bu Nunung karena takut hilang. Bu Pupu tidak bisa menyerahkan barang Bu Nunung oleh dirinya sendiri karena Bu Pupu sedang tanggung membersihkan tanaman di kebun. Bu Pupu memerlukan bantuan orang lain. Bu Pupu secara kebetulan melihat salah satu muridnya yang bernama Fitri sedang tidak begitu sibuk. Fitri, Ya Bu. sini. Ya Bu. Boleh Ibu minta bantuan? Boleh Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Tolong kasihkan ini barang milik Bu Nunung, kayaknya ketinggalan di halaman. Baik Bu. Fitri, Ya Bu. sini nak. Ibu sudah dikasihkan ke Bu. Terima kasih ya. Kalau sudah, Ibu tunggu di kelas. Ya Bu, saya mau cuci tangan dulu ya Bu. Ya. Ada yang mau Ibu tanyakan sama kamu? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tadi Ibu memanggil saya? Ya nak, silakan duduk di dekat Ibu. Begini, Fit, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering murung, terus kamu selalu menghindar kalau ada pelajaran menunung. Boleh Ibu tahu apa masalah kamu? Enggak Bu, sebenarnya iya sih Bu. Saya akhir ini kurang semangat belajar bersama Bu Nunung Bu, karena Bu Nunung suka menyindir saya Bu di kelas. Menyindir seperti bagaimana? Apakah ada pembicaraan Bu Nunung yang salah?
Enggak Bu, jadi Bu Nunung nyindir-nyindir saya di kelas karena saya nggak ikut les matematika beliau. Jadi Bu Nunung suka bilang gini di kelas, yang nggak ikut les berarti orang malas, mau nilainya jelek, katanya gitu. Saya nggak enak Bu digitu-gituin sama Bu Nunung. Terus saya juga malu sama teman-teman, disindir-sindir terus kalau pelajaran Bu Nunung. Jadi kalau pelajaran Bu Nunung saya tuh suka malas Bu, suka nggak bersemangat. Iya, Pit. Kamu, ibu paham perasaan kamu. Lalu Bu Nunung, pembicaraan Bu Nunung itu menurut ibu memang ada benarnya. Lalu apa alasan kamu tidak mengikuti les Bu Nunung? Jadi gini Bu, saya kan suka bantu mama jualan. Ya. Itu waktunya itu pukul 2 dan Bu Nunung lesnya juga sama pukul 2. Jadi saya nggak bisa ikut les karena saya nggak bisa ninggalin mama. Saya ingin membantu mama berjualan Bu. Begini kan Pit, les Bu Nunung itu sebenarnya dalam 1 minggu diadakan 2 kali. Terus apa alasan kamu tidak bisa mengikuti les Bu Nunung? Padahal kamu bisa kalau mau gitu Pit. Iya Bu, sekali lagi saya nggak enak Bu kalau harus ninggalin mama sendiri Bu berjualan. Karena dari kecil saya selalu bantuin mama. Jadi kalau misalkan sekarang saya ikut les, saya kasihan sama mama harus berjualan sendiri Bu. Oh itu, jadi hambatan yang dialami oleh kamu antara membantu mama berjualan dan mengikuti les privat Bu Nunung, waktunya berbarengan. Iya Bu. Nah ini Pit, kalau ibu tahu bagaimana kamu, ada nggak solusi yang akan kamu lakukan supaya setelah obrolan ini, apa ya tujuan dari obrolan kita? Iya Bu, saya mau ada solusi gitu. Bagaimana ya saya tuh biar Bu Nunung nggak sindir-sindir saya di kelas gitu. Tapi saya juga pengen Bu ikut les. Cuman saya nggak enak sama mama, kasihan Bu. Tapi saya juga nggak mau disindir-sindir. Terus kalau saya juga ikut les Bu, pasti nilai saya kecil. Karena kan Bu Nunung nggak suka sama saya Bu. Soalnya saya pernah menjatuhkan botolnya sampai Bu Nunung marah. Oh begitu. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja. Tapi kalau kamu bicara baik-baik sama Bu Nunung, pasti Bu Nunung akan lebih paham. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Iya ya Bu ya. Mungkin sekarang saya akan bilang ke mama saya mau ikut les Bu. Iya, menurut bagus Pit. Menurut ibu juga, kamu harus bisa mengikuti les dan kamu juga harus tetap membantu orang tua kamu. Caranya, kalau kamu bisa memanajemen waktu dengan baik, terus kamu mau membicarakan itu dengan Ibu Nunung, pasti Ibu Nunung akan paham. Kemudian Bu Nunung akan menjadwal kegiatan lesnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, kita telah menemukan solusinya dari percakapan ini. Keinginan kamu lebih lanjut apa? Iya Bu, saya akan setelah meminta izin kepada mama, saya akan mendatangi Bu Nunung. Sebelumnya saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian saya akan menceritakan masalah saya. Jadi saya akan bilang ke Bu Nunung tentang alasan saya kenapa tidak ikut les matematika. Bagus. Ibu menghargai tindakan yang akan kamu lakukan. Untuk tindakan tersebut, siapa yang harus kamu minta bantuan? Saya nggak tahu Bu, bagaimana kalau saya minta bantuan Ibu? Baik, ibu juga bisa membantu kamu untuk menyampaikan masalah kamu itu terhadap Bu Nunung, agar permasalahan kamu dan Bu Nunung itu tidak berlanjut. Ibu harap
kamu bisa mengikuti semua rencana kegiatan yang telah dilakukan oleh Bu Nunung, dan semoga kedepannya tidak ada masalah seperti ini lagi. Baiklah, sekarang kamu boleh kembali, nanti Ibu bicarakan sama Bu Nunung. Nah, setelah itu Ibu akan memanggil kamu lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih sayang, semangat ya. Ya Bu, makasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.